Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pemirsa Saroha, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Saroha, sebelum kita membahas selanjutnya apa yang dimaksud dalam Yakobus 1 ayat 19 ini, sekedar untuk perbandingan, kalau kita mengetahui dalam Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37 bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang bisu dan tuli. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pemirsa Saroha, mengapa untuk menyembuhkan orang bisu dan tuli ini Yesus terlebih dahulu menyembuhkan telinganya? Mengapa justru telinga yang pertama kali dibuka dan bukan lidahnya, atau misalnya dia boleh bicara? Sebab dalam proses belajar yang normal, pertama kali belajar melalui telinga. Baru setelah itu ia dapat belajar dan mengucapkan kata-kata. Kalau telinga tidak berfungsi dengan baik, maka mulut pun tidak akan dapat berbicara dengan baik. Sebab itulah Yesus pertama-tama menyembuhkan telinga orang itu, selanjutnya baru mulutnya. Kemudian dalam ayat 35 mengatakan dalam Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37 itu, di ayat 35 dikatakan terbukalah telinga orang itu, maka ia dapat berkata-kata dengan baik. Saudara yang kekasih pemirsa Saroha, ketika telinga kita mau mendengar dengan baik, maka kita dapat berbicara dengan baik juga. Oleh sebab itulah dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21 sebagaimana nats kita di pagi hari ini diingatkan untuk cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Mendengar yang dimaksud adalah di sini bukan sekedar asal mendengar saja, tetapi mendengar dengan penuh perhatian, mendengar dengan membuka hati dan pikiran kita, serta mencoba menangkap dan menganalisa apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Sehingga ketika kita cepat mendengar dengan memberikan hati dan menganalisa, nah kita bisa menentukan apakah isi pembicaraan itu bermanfaat atau tidak, atau hanya sebatas atau hanya guyonan biasa. Maka ketika kita misalnya cepat mendengar, di situ harus ada rasa sensitivitas yang tinggi menganalisa pembicaraan agar kita bisa menampung dan melihat hal-hal mana yang baik dalam pembicaraan tersebut. Apa yang Yesus dan Yakobus tuntut memang bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak berarti hal itu tidak dapat kita lakukan. Kita dapat melakukannya apabila kita dapat menguasai diri kita. Nah, untuk dapat menjadi orang yang dapat mengendalikan dirinya sendiri, maka orang itu harus menjadi pelaku firman. Hanya orang yang mau menjadi pelaku firman yang dapat mengendalikan dirinya, sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab ada analisa atas perkataan-perkataan ketika sama siapa kita berbicara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.